Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Bandung TV. Saya Krisanti hadir kembali dalam program Dialog Khusus, dan kali ini akan mengangkat tema berkaitan dengan Kota Bandung yang siap dalam pemulihan pariwisata. Walaupun di luar sana Kota Bandung sedang dihujani gerimis kecil-kecil, tapi semoga ini nggak bikin hati kita meringis. Karena apa? Berangsur-angsur mobilisasi masyarakat, kemudian juga kegiatan perekonomian di Kota Bandung sudah terasa sekali pergerakannya. Nah, bagaimana dari sektor pariwisata? Kita akan coba berbincang kepada ketiga narasumber saya yang sudah hadir langsung di studio untuk membahas hal tersebut. Yang pertama, kita perkenalkan kepada Anda dan kita sapa Ibu Dewi Kaniasari selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Sparbud Kota Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Ini pasti sibuk banget ya Bu untuk bisa memberikan informasi terupdate kepada masyarakat. Di akhir tahun ya, banyak acara. Oke, selain Ibu Dewi Kaniasari, ada juga dari Head of Markom Trans Studio, ada Ibu Tria Filia Santi. Selamat siang Ibu Tria. Selamat siang. Apa kabarnya? Sehat. Gimana baik. Suasana di Trans Studio? Berangsur membaik. Berangsur membaik. Tentunya gemboknya sedikit demi sedikit sudah dibuka oleh Ibu Dewi nih. Tentunya. Selain Ibu Tria, di ujung sana ada narasumber saya selaku co-founder dari Bandung Good Guide, ada Kang Muhammad Anugrah Basyar. Tadi minta disapanya sebagai Kang Egar aja. Assalamualaikum, selamat siang Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Selamat siang Teh. teman-teman guide di sana saat ini? Siap lari-lari lagi Teh. Siap lari lagi. Nah, berkaitan dengan pemulihan sektor pariwisata di Kota Bandung, Ibu Dewi, tentunya ini akan menerapkan pola yang berbeda karena level PPKM kita pun berbeda. Seperti apa gambarannya, Bu Dewi? Ya, pertama mungkin saya lebih senang disapa Kenny aja ya, biar lebih akrab. Ya, untuk Bandung saat ini kita memasuki level 2 PPKM, jadi ada beberapa relaksasi atau insentif dari Satgas Kota Bandung yang tentunya ini juga inline dengan Inmendagri ya, dari pemerintah pusat, instruksi Mendagri, dan sekarang ini yang paling akhir ini adalah Peraturan Wali Kota nomor 103 tahun 2021. Banyak juga di situ insentif yang diberikan untuk beberapa tempat usaha pariwisata. Salah satunya ya hotel, kemudian juga restoran, kafe, kemudian tempat wisata, dan juga ada kegiatan untuk seni budaya, dan juga musik, dan juga tempat hiburan. Ya, itu sudah bisa, meskipun semuanya ini dalam batasan-batasan yang sudah diatur di peraturan wali kota tersebut. Jadi bukan berarti Bandung masuk ke level 2 ini masyarakat bisa seenak hati, tapi justru kita harus waspada lagi ya, karena kita tetap masih dalam keadaan pandemi. Jadi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan di setiap kegiatan secara disiplin ya, dan juga terus-terusan konsisten. Oke, terus-terusan konsisten dan juga mengingatkan masyarakat ya, khususnya untuk protokol kesehatannya. Penerapan insentif yang tadi Bu Kenny sampaikan sudah terasa belum untuk Trans Studio, kemudian teman-teman guide di komunitas Good Guide sendiri, Ibu Tria barangkali? Terima kasih. Selama ini memang kami sebagai pelaku pariwisata, khususnya di bidang destinasi, sudah sangat disupport oleh Dinas Pariwisata Kota Bandung, Bu Kenny dan tim. Sebelum kita buka juga memang teman-teman dari Dinas Pariwisata supervisi, kemudian melihat kondisi apakah memungkinkan untuk buka, hingga kemudian kita bisa buka pada saat kondisi memang sudah mulai membaik gitu. Oke, untuk kapasitasnya sendiri seperti apa Bu Tria di sana? Karena kalau kita lihat kan sebelum pandemi ini menyerang, aduh banyak sekali bis yang datang ke sana, kemudian hilir mudik para pengunjung. Untuk saat ini, walaupun tadi kata Bu Kenny bilang PPKM-nya sih sudah mulai terasa oleh para pelaku wisata. Untuk di Trans Studio? Di Trans Studio sendiri memang ada pergeseran pengunjung ya. Kalau sebelumnya pengunjung di Trans Studio itu grup dan juga perorangan atau keluarga.
Hingga saat ini yang grup memang belum banyak, tapi sudah mulai. Jadi kalau biasanya memang perusahaan ataupun sekolah datang dalam rombongan besar atau bis-bis besar, saat ini PPKM melunak, lebih banyak adalah individual traveler, jadi mereka bermain bersama teman atau keluarga. Kalaupun mereka berombongan, biasanya tidak terlalu banyak, lebih ke 20 biasanya seperti itu. Jadi mungkin pakai kendaraan yang lebih kecil. Tetapi kami merasa bahwa itu sudah sangat membaik gitu. Jadi dalam arti tamu-tamu dari luar kota sudah mulai berdatangan, mulai dari kota sekitar Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat hingga Jawa Tengah sudah mulai berdatangan. Tetapi memang tidak dalam jumlah rombongan yang besar, tetapi kecil-kecil sudah mulai datang. Jadi ya perlu juga support dari masyarakatnya sendiri ya Bu Kenny, bahwa mereka juga sudah sadar akan pentingnya social distancing dan juga kapasitas tadi juga orang yang bisa berkunjung. Kang Egar, nih pasti selama pandemi ini sudah hampir 2 tahun, tahun depan kita ulang tahun pandemi yang kedua. Teman-teman struggle-nya seperti apa? Karena kalau kita lihat ya mata pencahariannya dari para wisatawan yang datang ke daerah kita, Kang Egar. Betul ya. Para pemandu wisata ini bisa dibilang adalah barisan terdepan yang paling kena dampaknya ya. Kalau dibilang antara survive dan thriving, kami lebih senangnya disebutnya thriving, lebih senangnya kita ini masa berkembang gitu ya. Melihat ada peluang di mana ketika pandemi diminta untuk sejenak tiarap, tapi ada peluang lain yang bisa kita kerjakan. Kita rekan-rekan dari Pramu Wisata, rekan-rekan dari Bandung Good Guide terus berinisiatif untuk tetap membuka peluang para wisatawan attach dengan Bandung. Dengan adanya kampanye dari Disbudpar Kota Bandung, Bandung Go Safer and Smarter, saat ini sudah lumayan banyak ada pariwisata, ini sudah mulai ada gerakannya lagi, sudah ada kepercayaan dari para wisatawan untuk kembali hadir ke Bandung, tentunya dengan protokol yang sudah disesuaikan oleh kami. Sebelum pandemi ada berapa banyak wisatawan yang datang untuk menggunakan jasa dari teman-teman Good Guide? Kalau dibilang kalau sebelum pandemi biasanya 1 kali walking tour, kita ada sekitar 40 sampai 50 orang bisa bergabung di sesi walking tournya kami. Setelah pandemi sendiri jumlahnya ada berapa? Luar negeri karena kita memang di awal target kita lahir itu di tanggal 29 Februari. Setelah itu kita langsung ada PSBB gitu ya. Jadi kita langsung konversi antara kegiatan offline menuju ke virtual teh. Gitu. Jadi dan itu pun disepakati oleh Ibu Kenny dan teman-teman ya, bahwa peralihan untuk ke virtual itu juga menjadi salah satu alternatif. Nanti kita akan berbincang lagi lebih dalam lagi berkaitan dengan apa saja program untuk teman-teman pelaku pariwisata yang ada di Kota Bandung, karena Kota Bandung ini, Jawa Barat ini, kata Kang Emil, diciptakan pada saat Tuhan tersenyum. Nah, apakah teman-teman kita juga bisa tersenyum saat ini? Kita akan bahas setelah jeda di Dialog Khusus. Kembali membahas mengenai kesiapan Kota Bandung dalam pemulihan pariwisata. Kita lihat bahwa beberapa fakta yang kita dengarkan dari ketiga narasumber kita di sini berkaitan dengan sudah mulai menggeliat lagi kegiatan pariwisata yang ada di Kota Bandung. Sudah mulai lagi dari tadinya tenang, kemudian menurut Kang Egar sudah siap berlari lagi. Nah, Bu Kenny, kalau kita lihat bahwa tadi teman-teman menyatakan bahwa kesiapan dari mereka sudah luar biasa, bisa diajak lari. Untuk dinas sendiri bagaimana Bu promosi-promosinya, dan tadi memberikan trust kepada para wisatawan untuk bisa datang ke Bandung, bagaimana promosinya? Ya, kalau promosi kan kita lakukan berbagai kegiatan ya. Yang pertama tentunya sebelum kita mempublikasikan atau mengkampanyekan
situasi Bandung sekarang, kita persiapan dulu internal di Kota Bandungnya sendiri, terutama untuk industri pariwisatanya. Salah satunya adalah yang pertama sertifikasi CHSE ya ke beberapa usaha pariwisata, kemudian juga vaksinasi untuk para SDM-nya, para pekerjanya, itu kita juga sudah lakukan. Dan di tahun sekarang kita banyak melakukan promosi, menyampaikan hal seperti itu bahwa untuk sarana prasarana, kemudian termasuk juga pekerja, ini bisa dikatakan relatif lebih aman karena sudah ada beberapa yang memiliki sertifikat CHSE, hotel, restoran, dan tempat wisata, dan juga para pekerjanya juga sudah divaksin. Nah, kemudian juga promosi ini juga kita lakukan juga berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, asosiasi, komunitas, media, dan banyak lagi, juga dengan pemerintahan provinsi maupun Kemenparekraf. Di tahun sekarang nih ada mungkin kalau bisa dibilang sih ada 2 kegiatan cukup besar pada saat itu. Kita pernah melakukan promosi dengan nama programnya itu Hello from Stunning Bandung. Ya, kita melakukan promosi ke beberapa negara yang menjadi sister city kita. Yang kita lakukan secara virtual. Kemudian juga yaitu tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Egar, ada juga kegiatan Bandung Goes Smarter and Safer. Jadi kita ingin mengkampanyekan itu tadi Bandung ini sudah lebih aman sebagai destinasi wisata, dan juga Bandung sekarang ini menyesuaikan industrinya ini ya, terutama yaitu dengan aplikasi teknologi ya, yang going smarter tadi ya. Salah satunya yaitu tadi aplikasi Peduli Lindungi mungkin salah satunya itu, dan juga inovasi-inovasi lainnya di berbagai program dan kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini. Jadi memang tidak bisa terpisahkan dari kecanggihan teknologi ya Bu, dunia pariwisata ini. Tidak mau. Literasi digital untuk teman-teman pelaku wisata seperti apa Ibu? Ya, kita pernah lakukan juga pelatihan-pelatihan, pelatihan-pelatihan untuk para pelaku pariwisata, ekonomi kreatif, termasuk juga seniman dan beberapa seniman ini kan yang memiliki sanggar seni, lingkung seni, paguron ya. Di sini tuh kita lakukan pendampingan-pendampingan. Ada nama programnya Bandung Reus. Mungkin itu nanti bisa di sesi khusus ya. Kita bisa ngobrol tentang Bandung Reus ini. Itu salah satunya memperkenalkan digitalisasi. Ya, digitalisasi itu ya gitu. Jadi digital tourism, digital art. Intinya bahwa seniman ini mau tidak mau harus melek teknologi juga ya. Salah satunya mungkin platform sosial media dan seterusnya lah. Jadi itu yang kita lakukan, pendampingan, pelatihan-pelatihan supaya kita sama-sama pintar lah ya, sama-sama teknologinya juga gitu. Jangan cuma pemerintahnya saja, tapi masyarakat dan binaan kita juga harus tahu gitu. Dan ini penting untuk para pelaku pariwisata penting tersebut. sekali, apalagi di zaman sekarang mau tidak mau ya, itu satu keniscayaan bahwa teknologi ini memang sekarang mempermudah aktivitas kita di tengah batasan-batasan sosial ya, karena kita masih di masa pandemi. Kalau kita lihat di masa awal pandemi kan kebanyakan dilakukan kegiatan secara virtual Bu. Kalau sekarang persentasenya ada berapa persen Bu antara face to face sama virtual? Ya, ini masih berproses ya, kita masih masa transisi karena tidak semua juga, itu tadi makanya kenapa kita adakan pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan. Ini masih terus berproses Teh, jadi belum 100% masyarakat binaan kami ini sudah ngeh tentang kegiatan virtual atau ngeh tentang sosial media atau teknologi seperti itu. Jadi tetap bertahap ya Bu ya? Ya, tetap bertahap. Nah ini mungkin percepatannya ya kita juga mengharapkan kolaborasi dan kerjasama dari komunitas terutama ya. Makanya kenapa di salah satu program kami kita juga banyak-banyak merekrut tenaga-tenaga muda gitu yang memiliki kompetensi untuk bidang tersebut. Dan tadi pasti yang lebih memang dominasi saat ini adalah para anak muda ya Bu ya, tidak bisa dielakkan lagi. Apalagi dengan tadi digital literasi yang memang harus diterapkan mau tidak mau, kata Bu Kenny tadi tidak bisa dielakkan lagi. Nah untuk Trans Studio sendiri Bu Tria pasti ini udah lekat sekali dengan perkembangan teknologi, promosi dan segala pun apapun bentuk penawarannya, semua orang
pasti dengan mudah mengaksesnya dari smartphone mereka masing-masing. Sekarang seperti apa untuk pendekatan-pendekatan buat mengajak mereka lagi untuk ayo datang lagi dengan segala macam bentuk offering yang luar biasa, Bu Tria? Iya, jadi memang kalau kita bicara sekarang dengan adanya keterbatasan ini, sebetulnya kita terbatas tidak bisa bertemu dalam sebuah ruang berkumpul bersama. Tetapi opportunity-nya semakin besar dengan adanya teknologi tadi. Kalau kami menyebutnya ini sebuah ruang bersama. Maksudnya kita terpisah di mana-mana gitu ya, tapi sama-sama bisa tahu informasi satu sama lain, bisa sama-sama tahu tentang kegiatan satu sama lain dengan adanya teknologi informasi ini tadi. Dengan adanya digitalisasi ini sangat membantu bagi kami ketika tutup tetap bisa menjangkau pengunjung yang dimanapun kita nggak tahu areanya gitu kan, maksudnya dalam hal nggak berada di kita, di dalam kita, tetapi bisa menjangkau pengunjung yang berada jauh bahkan di luar kota. Jadi kita manfaatkan betul untuk digitalisasi ini, mulai dari pemanfaatan sosial media dengan konsep storytelling tentunya, karena yang diperlukan di sini adalah mungkin pada awal pandemi pengunjung merasa was-was atau ketakutan bahwa berbahaya nih kalau untuk berlibur gitu. Jadi yang kita giring di sini adalah gimana membawa trustnya pengunjung. Untuk membawa trust tadi kita sampaikan dengan konsep storytelling melalui sosial media. Gimana kita bercerita bahwa apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan para calon pengunjung atau nanti mereka ketika kembali apa yang akan bisa mereka terima, dan kita mencoba garanti bahwa ini aman dan nyaman ketika mereka kembali. Itu menggunakan sosial media. Di luar itu kita juga galakan untuk memaksimalkan menggunakan website untuk pembelian tiket. Kita pun sedang kembangkan app supaya semakin touchless. Jadi tidak banyak sentuhan. Kemudian pembayaran juga secara digital. Jadi untuk pembelian tiket secara online ini tidak perlu untuk menggunakan uang tunai tentunya ya, dan juga tidak perlu menukarkan sesuatu. Jadi email sudah dikirimkan kepada pengunjung dan pengunjung bisa langsung masuk ke gate. Jadi itu semakin memudahkan menurut kami, dan juga buat pengunjung juga bisa dapat informasi lebih karena kita juga mempunyai data-data dari mereka, jadi kita bisa sharing informasi. Itulah tadi pentingnya. Iya, betul. Dan juga pemanfaatan teknologi ini juga kita manfaatkan betul untuk supaya bisnis tetap jalan di saat pandemi. Ketika pengunjung tidak datang, kami yang mendatangi mereka dengan membuat berbagai macam event virtual, mulai dari event-event anak-anak seperti lomba mewarnai hingga kegiatan wisuda dan juga gathering perusahaan kita selenggarakan secara virtual. Memang tadi beradaptasi dengan keadaan itu penting untuk tetap bertahan Bu Tria ya. Untuk teman-teman di Good Guide sendiri selama ini kita lihat bahwa pemanfaatan teknologi sangat penting. Nah, apakah sudah dimaksimalkan oleh teman-teman guide di Good Guide? Betul, thank you Teh Santi. Apa yang disampaikan sama Bu Tria ini betul sekali. Jadi sosial media ini menjadi senjata paling ampuh untuk saat ini ya Teh ya. Jadi sampai saat ini kita lebih konsisten untuk membuat konten-konten berupa teaser untuk bahasa Sundanya mengabibita ya, ngabibita para wisatawan agar nanti ketika mereka hadir kembali mereka bisa benar-benar maksimal untuk berexperience bersama kami. Nah, yang kami lakukan salah satunya itu tadi dengan sosial media, konten-konten sosial media, lalu juga dengan virtual tour sangat efektif sekali karena kita bisa menjangkau wisatawan yang selama ini mungkin belum terjangkau ketika kita melakukan offline activities. Salah satunya dengan para mahasiswa di luar negeri gitu ya, kita bikin program-program mengenalkan Bandung lebih luas lagi. Sekali lagi ternyata peluang ada ketika kita sedang kondisi pandemi ini, selalu ada peluang gitu. Jadi tidak diambil dari segi negatifnya terus ya Kang Egar ya, luar biasa. Ini luar biasa loh inovasi-inovasi dari teman-teman kita. Ibu Kenny bagaimana menanggapinya? Ya, orang Bandung ya. Pasti tidak orang habis. Bandung memang inovatif dan kreatif, dan tentunya kami dari pemerintah juga terus mendukung ya. Baik itu dari sarana prasarana maupun juga kegiatan-kegiatan kita bisa bersinergi. Ya, itu tadi kita mendukung adanya inovasi-inovasi, kreativitas baru. Nah, makanya ini bisa dibuktikan dengan banyaknya daerah yang berkunjung ke Kota Bandung untuk studi banding. Betul. Terutama akhir-akhir ini nih. Dari mana saja tuh Bu Kenny? Saya sehari ini ada
rata-rata tiga daerah ya yang berkunjung ke dinas kami, sampai ya kami bagi-bagi tugas habis lah ya dengan struktural di dinas. Ya alhamdulillah Bandung ini menjadi contoh untuk terutama dalam rangka pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata, ekonomi kreatifnya dan juga seni budayanya. Mereka ingin meniru apa yang sudah sedang dan akan dilakukan oleh Kota Bandung. Alhamdulillah Bandung masih menjadi role model lah untuk kota-kota di Indonesia dan akan terus menjadi role model. Amin. Ya Bu Neni ya. Nah pemirsa, kami nanti akan berbincang lagi tentunya dengan tema berkaitan dengan kesiapan Kota Bandung dalam proses pemulihan pariwisata sesaat lagi usai jeda dalam program Dialog Khusus. Ibu Kenny beserta jajarannya selalu berupaya maksimal untuk bisa memberikan banyak perubahan dalam bidang pariwisata tentunya, apalagi masih dalam situasi pandemi. Di antaranya adalah berinovasi tiada henti dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi, dan sudah sangat terasa manfaatnya dari kedua narasumber saya yang sudah menceritakan bagaimana mereka memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau tamu-tamunya, menjangkau para pengunjungnya. Nah, tren saat ini barangkali apa yang happening saat ini di Kota Bandung tentunya tidak lepas dari kunjungan dari para wisatawan. Bu Kenny, kalau kita lihat di jalan nih, mau akhir pekan, mau awal minggu, sepertinya kendaraan di Kota Bandung ini sudah beragam sekali plat nomornya. Bagaimana Bu tanggapannya? Jadi ini ada kecenderungan mungkin karena pembelajaran tatap muka secara langsung kan baru-baru sekarang ya. Masih banyak anak-anak sekolah yang secara virtual untuk belajarnya. Jadi kalau menurut teman-teman dari hotel itu justru pada saat weekdays itu sudah mulai itu family ya yang sudah datang ke Kota Bandung menginap di sana. Jadi tidak hanya weekend sekarang, tapi pada saat hari biasa pun keluarga itu sudah datang ke Kota Bandung karena itu tadi anak-anaknya yang sekolah masih bisa virtual seperti itu. Jadi ini sudah ramai dan di weekend juga lebih ramai lagi. Tapi tetap kan di peraturan wali kota kan dibatasi tamu itu hanya sampai sekarang ini ya di level 2 ini 70%. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terasa lah mulai bangkit ya untuk perhotelan ini. Demikian juga dengan restoran ya seperti itu. Jadi ini banyaknya sekarang kecenderungannya adalah wisatawan keluarga. Karena mungkin asumsinya mungkin sesama keluarga yang sering setiap hari ketemu lebih aman ya, lebih aman, dan kedatangan pun itu banyaknya ya tidak besar sekarang ya, kebanyakan ya, saya mendapatkan informasi juga ya dari minibus seperti itu gitu ya, mungkin karena satu keluarga datang seperti itu, dan itu mulainya weekdays sekarang cenderungannya ya. Oke, luar biasa nih, Kota Bandung punya tren terbaru ya Bu ya, bukan di weekend tapi di weekdays. Mungkin orang-orang juga menghindari terlalu penuh di weekend, barangkali dia beralihnya ke weekday. Ya, dan terutama mungkin ya anak-anaknya itu masih bisa secara online saja belajarnya, jadi mereka ajak anak-anaknya biar online-nya di hotel gitu ya sambil berwisata. Luar biasa ya. Bagaimana dengan Trans Studio Ibu tuh ya? Betul sekali seperti yang disampaikan Bu Kenny tadi, kecenderungannya memang tamu-tamu dari luar kota sudah mulai berdatangan. Tetapi yang terbanyak adalah rombongan keluarga. Jadi misalnya keluarga dari Jawa Tengah, dari Jogja gitu, dan juga dari
Jawa Barat lah ya, lingkaran Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya. Tetapi kecenderungannya mereka tidak menggunakan kendaraan besar, kendaraannya lebih kecil ya, maksudnya bukan bis besar. Mereka memecah rombongannya menjadi lebih kecil-kecil, tapi mereka sudah mulai berpergian dalam rombongan keluarga tadi. Jadi mungkin lebih ke inner circle-nya saja gitu. Begitupun dengan perusahaan-perusahaan yang memang sedikit demi sedikit mulai datang, tetapi memang tidak mengadakan kegiatan gathering besar-besaran, tapi mereka memecah. Jadi mereka memberikan kesempatan kepada karyawan dan keluarganya untuk datang bermain ke tempat kami ataupun ya mungkin ke tempat wisata lainnya, tetapi diberikan tiket kepada keluarga tersebut saja. Jadi mereka nggak bikin gathering sama-sama misalnya 300 orang datang langsung gitu, enggak. Jadi dipecah-pecah gitu. Buat kami juga sebetulnya kondisi seperti ini lebih memudahkan untuk memanage pengunjung, karena kita juga kan masih punya batasan untuk jumlah atau kapasitas maksimal yang harus kita patuhi juga gitu kan, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga memang tidak memungkinkan orang berkumpul dalam jumlah banyak, tetapi dengan dipecah-pecah tersebut experience mereka tetap dapat dan maksimal juga, mereka bisa tetap happy dengan teman terdekat, keluarga terdekat. Tapi kita tidak menyalahi aturan dalam arti membuat kerumunan dalam jumlah banyak. Oke, banyak adaptasi yang dilakukan ya, betul. Tria, berkaitan dengan tadi jumlah pengunjung yang akan berwisata ke tempat-tempat tertentu, terutama ke Trans Studio. Kalau dari teman-teman Good Guys sendiri sudah berlarinya sekencang apa? Kalau kita lihat tadi restoran, hotel, Trans Studio sudah terasa sekali hiruk pikuknya dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Kalau teman-teman Good Guys? Iya Teh Santi, fenomena anak sekolah tadi ya, seperti yang disampaikan sama Bu Kani, bahwa sekolah dari rumah gitu ya sudah mulai juga sekarang, itu dilihat sama kami membuka peluang kembali bahwa yang biasanya kita walking tour, cycling tour itu biasanya di hanya weekend saja. Saat ini malah kita membuka peluang untuk everyday walking tour. Everyday, karena kita melihat ada fenomena di mana anak-anak sekolah itu biasanya mereka dibawa ke Bandung untuk sekolah dari hotel misalnya ya, school from hotel dari Bandung gitu ya, dan orang tuanya sangat concern sekali untuk membawa mereka jalan tapi dengan cara yang aman dan nyaman. Salah satunya dengan walking tour, mereka mengenal kota Bandung dengan sisi sejarahnya, kulinernya, macam-macam tuh. Gitu. Oke, untuk daerah Indonesia sendiri dominasi dari wilayah mana, Kang Ega? Bandung sampai saat ini sepertinya masih menjadi halaman mainnya orang-orang Jakarta ya Teh. Jadi sampai saat ini Jakarta masih jadi favorit kami, tapi juga ternyata sudah ada nafas juga untuk para wisatawan mancanegara yang hadir, di mana para ekspatriat di Bandung yang saat ini tamu-tamu kami mungkin lebih banyak dari Belanda ataupun dari Swiss, itu sudah mulai nih. Belanda dan Swiss, karena Belanda memang banyak peninggalan Belanda di kota Bandung. Betul. Swiss juga dekat dengan daerah yang lain di Jawa Barat gitu ya Kang Egar ya. Bu Kenny, ini PR juga kalau misalnya sudah ada wisatawan mancanegara yang sudah trust ke Bandung, ke Indonesia, apa nanti penguatan-penguatan apa untuk bisa menghalau tingkat COVID-19 di kota Bandung? Ya, sudah pastinya sih nanti pada saat ya border atau bandara dengan airlines yang lebih banyak lagi ya, airlines yang kembali dibuka, tentunya kita harus melakukan banyak-banyak kampanye atau informasi kepada calon wisatawan tersebut bahwa kami di Indonesia, khususnya termasuk juga kota Bandung, ini ada aturan-aturan ya, jadi tidak sebebas dahulu, karena sekarang kan wisatawan itu kan lebih mengutamakan keamanan dan selain kenyamanan. Jadi jangan sampai ini Bandung ini bisa tertular atau menularkan virus COVID ini gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi pengenalan-pengenalan, kemudian juga informasi-informasi itu harus terus secara gencar kita sampaikan kepada calon-calon wisatawan, terutama yang dari luar negeri. Oke. Berarti ya sudah siap lah Bu ya untuk bisa menyambut wisatawan dari manapun di luar negeri. Tapi sebetulnya di masa pandemi ini yang lebih fokus untuk market sekarang ini adalah yang dari lokal dan maupun domestik. Justru itu yang menjadi market terbesar sekarang ini. Berbeda kondisinya dengan Bali saat ini ya Bu ya. Kalau kita bisa bandingkan, Bandung masih bisa kuat berlari sampai dengan target-target 2021 barangkali ya Bu ya tercapai.
Oke, mudah-mudahan nanti kita akan bahas lagi apa target Bu Kenny beserta jajarannya berkaitan dengan pemulihan kondisi pariwisata di Kota Bandung dan apa saja yang memang harus diutamakan untuk menyambut 2022. Kami akan membahasnya setelah jeda di program Dialog Khusus. Ya, masih dalam program Dialog Khusus dengan tema yang kami sedang bahas adalah Kota Bandung siap dalam pemulihan pariwisata. Kalau kita lihat nih di kalender 2021 akan segera berakhir beberapa waktu ke depan. Ibu Kenny, berkaitan dengan 2021 akan segera berganti. Target-target apa memang yang sedang digencarkan oleh Ibu dan teman-teman? Targetnya sih masyarakat Bandung harus lebih sehat lagi ya. Kemudian juga vaksinasi mudah-mudahan itu sudah 100% ya, baik itu vaksin pertama maupun vaksin kedua di akhir tahun ini. Kemudian juga yang lainnya tentang kepariwisataan ya harus terus bangkit dan menjadi lokomotif malahan ya nantinya untuk pemulihan ekonomi Kota Bandung. Nah, rencana yang paling dekat sih kita di akhir November ini kita akan melaksanakan launching calendar of event untuk Kota Bandung yang akan dilaksanakan di 2022. Ya, jadi event-event 2022 akan kita launching tuh kalender eventnya. Jadi ini menandakan bahwa ya tadi salah satunya ya Bandung ini tetap produktif gitu, dan optimis gitu. Susunan untuk kalender eventnya kita sudah lengkapi, tinggal kita launching. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi daya tarik nanti untuk para wisatawan untuk datang ke Kota Bandung. Bocorannya apa sih Bu tahun 2022? Yang pasti kemasannya ini akan berbeda karena kita menyesuaikan dengan masa pandemi ini ya. Pasti banyak inovasi-inovasi ya. Masyarakat atau komunitas di Bandung ini luar biasa kreatif dan inovatif tadi ya. Jadi kita justru sudah tidak sabar nih menanti tahun 2022 karena ini kelihatannya nih banyak inovasi soalnya untuk event-event di tahun depan. Ya itu tadi menyesuaikan dengan pandemi ini. Ya salah satunya pemanfaatan teknologi tadi. Setiap bulan akan ada event Ibu, berarti ada 12 event. Ya, ya insya Allah ada event ya. Jadi Bandung ini rata-rata sebetulnya sebelum pandemi COVID itu seratusan event itu sebetulnya ya. Nah pada saat di 2020 pada saat awal kita kena COVID itu turun drastis ya sampai sekitar hanya 50-an. Nah tapi di 2021 sudah mulai lagi, terutama lagi pada saat sekarang ini sudah ada penyesuaian adaptasi ya dengan adanya kegiatan hybrid atau online sepenuhnya itu mulai lagi bergerak gitu ya. Mudah-mudahan ya di tahun 2022 lebih dari 50 event tuh mudah-mudahan udah ada lah. Dan yang paling penting semangat para seniman terus dibangun terus ya Bu terus kita motivasi para seniman untuk tetap produktif meskipun dengan pembatasan-pembatasannya. Itu tadi kita lakukan tetap pendampingan, pelatihan-pelatihan ya untuk seniman-seniman ini di beberapa kecamatan. Kita langsung turun ke lapangan dengan melibatkan juga anak-anak muda tuh yang memang memiliki kompetensinya. Dan ini sudah berlangsung, mungkin nanti berakhir di akhir tahun, nanti tahun depan ada lagi pendampingan yang serupa. Pendampingan yang serupa. Oke. Akan mengcover lebih banyak lagi para seniman dibandingkan dengan tahun ini? Ya, harusnya karena kebudayaan ini adalah urusan wajib kita ya, apalagi di sektor pariwisata di Kota Bandung ini yang paling banyak yang kita tawarkan ke wisatawan justru itu tadi kebudayaan lokal dan juga termasuk produk-produk dari beberapa subsektor ekonomi kreatif yang ada di Bandung ini banyak luar biasa ya potensinya. Jadi itu justru yang menjadi daya tarik Bandung karena ya wisata alamnya mungkin minim ya dibanding daerah lain ya.
tapi Bandung punya kebudayaan lokalnya dan juga ekonomi kreatifnya. Yang paling gampang keramaian itu bisa dilihat Ibu di sepanjang Jalan Asia Afrika. Kalau sudah ramai di sana berarti insya Allah membaik selamanya begitu ya. Bicara tentang Jalan Asia Afrika ini mohon maaf ya kepada para wisatawan atau pengunjung yang datang ke Jalan Asia Afrika, tetap jalani prokes. Jangan sampai itu berkerumunnya tidak Ibu. Bisa seperti tidak bisa dikendalikan gitu ya. Kasihan nih para satgas ini ya untuk mengatur jangan sampai terjadi kerumunan terutama pada saat weekend ya. Betul. Ini kalau saya keliling itu di Jalan Asia Afrika itu penuh dengan wisata selfie di sana Bu. Masyarakat. Tapi itu tadi ya kita minta ke para wisatawan karena tadi menyinggung Jalan Asia Afrika itu supaya tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan sampai berkerumun juga. Sama saling bantu ya Bu ya. Iya, jangan sampai nanti ada penindakan dari satgas, itu kan nggak enak ya. Iya. Seperti itu kita sedang selfie tapi tidak jaga prokes, nanti ditegur kan nggak enak juga itu ya. Jadi kesadaran sendiri itu. Oke, terima kasih Ibu Kenny atas tadi gambaran yang akan dilaksanakan di tahun depan dan juga target yang harus diselesaikan di tahun ini. Nah, selanjutnya bagaimana nih prospek kedepannya untuk Trans Studio dan juga ada target-target yang belum tercapai sampai dengan hari ini atau kita punya beberapa minggu ke depan Ibu Tria untuk mengakhiri 2021? Iya, tentunya harapan kita sih kalau pelaku wisata terutama di destinasi, harapannya yang paling utama mudah-mudahan kita masih bisa tetap buka sampai akhir tahun gitu, karena kita pelaku wisata kadang was-was sih. Kalau ada SK apa gitu ya, ternyata kita sudah mempersiapkan sesuatu ternyata memang harus kembali tutup gitu kan. Tapi ya bagaimanapun kita tetap optimis, kita tetap siapkan kita siapkan apa yang akan kita berikan kepada pengunjung di akhir tahun. Harapannya juga di 2022 ini kondisi semakin membaik. Anak-anak sekolah harapannya sudah bisa kembali pertemuan tatap muka, sehingga kita juga di Trans Studio bisa mulai menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk anak sekolah. Mungkin dimulai dari skala kecil yang event-event hybrid yang memang yang berkumpulnya sedikit di Trans Studio, tapi kemudian kita gunakan teknologi untuk bisa menjangkau anak-anak di luar Bandung misalnya seperti itu. Jadi harapannya tentunya semakin banyak event-event yang kita bisa selenggarakan di tahun 2022. Oke, untuk Kak Enggar sama teman-teman Good Guide? Ya, 2021 hampir selesai di depan sana, tapi kita masih punya banyak PR untuk berkolaborasi Teh. Jadi hingga Desember nanti teman-teman dari Bandung Good Guide masih giat berkolaborasi, tentunya menyiapkan amunisi untuk siap-siap nanti 2022 dengan kegiatan yang tadi lebih fokus ke support lokal gitu ya, biar nanti apapun kegiatan yang kita lakukan ini punya imbas yang lebih banyak untuk warga Bandung, salah satunya dengan para rekan-rekan di ekonomi kreatif. Jadi nanti kita bangkitnya bareng-bareng Teh. Bangkitnya bareng-barengnya dan terseok-seoknya pun kemarin bareng-bareng begitu ya Kang Enggar. Kang Enggar atau Bu Tria akan ada yang disampaikan kepada Ibu Kenny mumpung ada di sini, barangkali ada Ibu pengennya tuh begini loh dari Kang. Langsung ditanggapi oleh Bu Kenny, barang boleh ya Bu Kenny? Boleh. Yang pasti yang pertama tadi, mudah-mudahan akhir tahun nggak tutup ya Bu. Ya, itu tergantung ya. Kedisiplinan kita semua, karena masalah pandemi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua juga, masyarakatnya juga gitu. Mudah-mudahan Bandung tetap landai ya. Iya, amin. Makanya harus disiplin tuh protokol kesehatannya dan juga taat kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh Satgas. Tapi sejauh ini dari pantauan Bu Kenny dan juga teman-teman untuk kepatuhan dari para pelaku industri pariwisata seperti apa? Persentase deh Bu Kenny. Wah, itu hal kalau bicara inginnya objektif ya, saya itu harus bicara data juga. Tapi ini minimal kita sudah melakukan banyak monitoring ya, setiap hari, setiap malam. Kami dengan staff juga sering keliling ke beberapa tempat usaha pariwisata. Ya, yang intinya kita harus taati semua aturan yang sudah ditetapkan dan juga ya kembali lagi ya prokes ya, kembali ke prokes. Dan salah satunya adalah yang sudah ditetapkan itu adanya aplikasi Peduli Lindungi itu kan itu justru lebih memudahkan kita untuk men-screening atau menyeleksi yang sudah divaksin atau yang belum, karena itu salah satu upaya ya, salah satu upaya yang mungkin sangat praktis dalam rangka itu tadi menjaga
si usaha pariwisata ini atau tempat wisata ini tetap aman untuk dikunjungi nanti. Aplikasi Peduli Lindungi yang menjadi salah satu garda terdepan ya Bu, untuk bisa tadi mengukur mana-mana saja yang memang layak untuk bisa join dan juga yang tidak. Selanjutnya Trans Studio pasti sudah menerapkan hal tersebut ya Bu Tria? Iya betul, untuk pengunjung yang masuk memang harus menunjukkan atau harus men-scan QR dari Peduli Lindungi itu. Jadi memang kita komunikasikan juga kepada seluruh pengunjung bahwa yang masuk memang harus sudah divaksin. Jadi saya rasa sih pengunjung juga sudah paham ya bahwa memang vaksin itu menjadi syarat wajib juga buat berwisata gitu. Jadi harapannya itu semakin banyak orang yang ya memang menyadari bahwa harus vaksinasi gitu, karena bukan hanya dirinya yang dilindungi tetapi teman-teman kami sebagai pelaku pariwisata juga terlindungi kalau merekanya juga aman gitu. Jadi saling melindungi. Ya. Untuk teman-teman Good Guide, ya, Bandung Go Safer Smarter. Savernya dari kita terlebih dahulu, di mana teman-teman dari Bandung Good Guide juga sudah full vaksin. Smarternya kita kasih platform juga, jadi nanti para wisatawan yang mau bergabung berkegiatan bersama kami, mereka tinggal buka satu link untuk masuk ke website kami, dan kita sudah menerapkan berbagai protokol yang sudah disesuaikan dengan aturan pemerintah saat ini. Salah satunya adalah kita membatasi dengan jumlah peserta, lalu juga para peserta ataupun wisatawan yang ingin bergabung itu minimal sudah divaksin juga. Oke, gitu. Minimal sudah divaksin. Jadi intinya Peduli Lindungi ini membuat kita lebih aman dan juga nyaman sesuai yang disampaikan dengan Ibu Kenny. Itu yang paling penting menjadi standar untuk melaksanakan kegiatan pariwisata yang ada di Kota Bandung. Sebelum kami berpisah dengan Anda pemirsa, barangkali ada dari Bu Kenny untuk bisa menyampaikan hal yang paling penting Anda sebagai wisatawan, Anda sebagai pendatang, dan Anda sebagai pelaku industri wisata. Yang pertama mungkin kita harus peduli pada diri sendiri dan keluarga ya, yang terdekat gitu ya, sebelum nanti kita berwisata. Kita harus dalam kondisi sehat, jangan sampai datang ke tempat wisata itu malah menularkan virus gitu ya. Dan juga yang kedua, tempat yang dikunjunginya juga itu juga harus siap menerima para wisatawan ya. Jadi dengan tadi itu ya, dengan aplikasi, kemudian juga dengan kedisiplinan protokol kesehatan ya. Jadi para pekerjanya juga itu harus terus-terusan diedukasi. Apabila ada pelanggaran, silahkan langsung ditegur tuh si wisatawannya. Karena itu tadi, ini demi keamanan bersama, demi keamanan bersama, dan supaya Kota Bandung ini tetap landai untuk kasus COVID-nya, sehingga mudah-mudahan Bandung bisa masuk level 1. Amin. Dan tahun baru bisa banyak kegiatan. Tahun baruan. Oke, Bu Tria ada yang mau sampaikan? Buat warga Bandung terutama juga ya, kalaupun bisa mudah-mudahan kita semua bisa kembali berwisata dalam kondisi aman. Kebetulan kalau untuk di Trans Studio sendiri banyak paket-paket menarik yang bisa diambil atau dimanfaatkan oleh warga Bandung terutama. Oke, jadi jangan khawatir ya dengan isi dompet. Bisa disesuaikan. Kang Egan, mangga. Ya, keamanan paling utama tadi ya, lagi-lagi keamanan paling utama, semua harus nyaman juga. Jadi ketika kami bersahabat dengan banyak sekali pihak gitu untuk membuat Bandung kembali sehat dan aman, itu akan memberikan peluang orang-orang dan para wisatawan untuk kembali percaya untuk hadir ke Bandung. Harapannya mari kita berwisata kembali, karena pariwisata tentunya akan memberikan impact yang luar biasa untuk ekonomi lokal, dan kami sangat mengedepankan community based tourism. Harapannya para wisatawan yang hadir ke Bandung pun ikut disiplin dan tetap mencintai Kota Bandung. Oke, cara Anda mencintai Kota Bandung sesuai dengan Bu Kenny yang disampaikan, terus memberikan rasa aman dan juga nyaman. Jangan lupa protokol kesehatan dan aplikasi Peduli Lindungi. Jangan khawatir untuk bisa datang ke Kota Bandung, mangga, tapi jangan pernah lupakan protokol kesehatan. Dan Bandung siap untuk berlari kembali dalam aspek dan juga bidang pariwisata. Semua informasi hari ini berkaitan dengan kesiapan Kota Bandung dalam bidang pemulihan pariwisata sudah kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kenny, Bu Tria, dan juga Kang Egan sudah memberikan informasi banyak sekali pada pemirsa Bandung TV. Akhirnya saya Krisanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sehat selalu untuk Anda. Hatur nuhun Ibu Kenny.